Keributan antara petugas keamanan bandara dan supir taksi terjadi di area parkir Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Petugas keamanan berupaya menenangkan massa, namun situasi semakin tidak terkendali hingga terjadi aksi saling dorong dan berujung pengeroyokan. Dua petugas keamanan bandara berinisial Kadek PP dan Kadek AK menjadi korban pemukulan. Polisi telah memeriksa 10 saksi dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Laporan kami terima ada satu dari teman-teman dari Angkasa Pura, dari APSEC yang memang mengalami sejumlah luka. Jadi ada lukanya mungkin dialami oleh 2 orang korban dan saat ini masih kami dalam proses penyelidikan kami. Seluruh pihak diimbau untuk menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan bandara serta mengedepankan komunikasi yang baik demi kenyamanan penumpang. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat melarikan diri selama 3 bulan, 2 pelaku pencurian sebesar 750 juta rupiah di Kabupaten Sarolangun, Jambi berhasil ditangkap. Otak pencurian ditembak karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Penangkapan pelaku pencurian yang buron selama 3 bulan berlangsung dramatis dan diwarnai tembakan peringatan oleh polisi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Keduanya diketahui merupakan warga Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan dan juga warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Ini borgol. Iya, Bang. Mana, Bang? Bisa. Wish. Sini aja, dudukkan. Sementara satu pelaku lainnya ditangkap di tempat yang berbeda. Akibat mencoba kabur, saat ditangkap pelaku ditembak di bagian kaki. Pelaku mencuri uang sebesar 750 juta rupiah dari dalam mobil korban di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Korban telah diikuti sejak dari bank. Selain untuk berfoya-foya, hasil curian digunakan pelaku untuk membeli sejumlah kendaraan yang dijadikan sebagai barang bukti. Kedua pelaku dibawa ke Polres Sarolangun. Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Dari Jambi kita menuju Jawa Timur. Pemirsa, seorang pria di Lumajang babak belur diajar warga usai kepergok melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos. Bermodal kartu tanda pengenal palsu pegawai Dispenda, ia mendatangi rumah-rumah warga, meminta data, identitas, hingga sejumlah uang. Sejumlah warga menangkap dan memukuli pelaku penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Kucialit, Lumajang. Pelaku yang diketahui bernama Sulasno, warga Kecamatan Randu Agung, Lumajang ini hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Kartu nama juga cuma palsu. Ini orangnya sudah ketangkep ini. Amukan warga ini bermula saat pelaku mendatangi sejumlah rumah warga di desa setempat dengan mengaku sebagai pegawai dinas pendapatan daerah. Pelaku kemudian meminta sejumlah persyaratan kartu identitas warga hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Untuk meyakinkan warga, pelaku juga membawa kartu identitas Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda yang diketahui palsu. Bapak-bapak dari jajaran Polsek Kucialit segera sigap untuk mendatangi TKP. Beruntung, polisi yang mendapat laporan segera datang ke lokasi sehingga pelaku selamat dari amukan warga. Karena yang bersangkutan ini mendatangi rumah-rumah ya untuk menawarkan bahwa keluarga dalam rumah tersebut dapat menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial sejumlah uang dan beras. Uang sekira 4.500.000, kemudian beras kira-kira 10 kilo. Nah, untuk agar keluarga tersebut bisa mendapatkan bantuan tersebut, ya modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang ya untuk dibukakan ATM
bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Saat ini terduga pelaku tengah menjalani penahanan di Satreskrim Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai unjuk rasa ratusan warga Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat di depan sebuah pabrik sepatu. Massa menuntut perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal terlibat saling dorong dengan aparat. Unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Sekecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu di depan PT Sunbreak Lestari diwarnai kericuhan. Massa yang berusaha merangsak masuk ke dalam perusahaan saling dorong dengan polisi. Dalam aksinya, massa menuntut agar warga lokal Kecamatan Kerangkeng diprioritaskan bekerja di perusahaan. Selain itu, massa juga menuntut transparansi penerima pekerja baru serta menghapus pungutan liar. Kericuan sempat mereda setelah manajemen perusahaan menemui para pendemo. Ada beberapa yang kita tidak bisa langsung ambil keputusan. Namun massa kembali kecewa setelah perwakilan perusahaan ternyata tak juga memberikan kejelasan terkait tuntutan mereka. Iya, jadi sebelum ini kita menerima banyak laporan terkait para pekerja lokal ini ditolak karena tidak punya skill, harus MCU, tidak bisa bahasa Taiwan. Nah, makanya kita tuntut agar tidak ada persyaratan yang tidak masuk akal seperti itu. Massa pun mengancam akan menggelar unjuk rasa jilid 2 jika perusahaan tak mengabulkan tuntutan mereka. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kericuan kembali mewarnai unjuk rasa di depan gedung DPRD Medan, Sumatera Utara. Massa dan polisi terlibat saling dorong dan berakhir bentrok. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang semula berjalan damai di depan gedung DPRD Sumut berlangsung ricuh. Kericuan dimulai saat ratusan unjuk rasa hendak menerobos masuk pintu gerbang kantor DPRD Sumut. Suasana semakin memanas saat massa unjuk rasa melakukan lemparan ke arah pihak kepolisian. Ratusan pihak kepolisian yang berjaga pun akhirnya melakukan tindakan represif dengan membubarkan aksi unjuk rasa. Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi pun tidak dapat dihindarkan. Massa unjuk rasa terus melakukan pelemparan ke aparat kepolisian. Dalam unjuk rasa ini, sejumlah mahasiswa diamankan pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi dibantu TNI terus membubarkan massa yang bertindak anarkis di kota Sorong, Papua Barat Daya. 10 orang ditangkap. Kerusuhan di Sorong ini terjadi di sejumlah titik. Demo massa di kota Sorong berujung ricuh. Aparat gabungan TNI Polri masih berusaha memukul mundur massa. Sejumlah titik di kota Sorong terjadi aksi massa yang bertindak anarkis. Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu serta tembakan gas air mata. Sedikitnya ada 6 titik yang terjadi aksi blokade jalan dan aksi anarkisme. Massa terus melakukan perlawanan dan menyerang aparat gabungan TNI Polri dengan batu dan kayu serta tembakan kembang api. Aparat TNI bahkan menurunkan 2 unit kendaraan taktis Anoa untuk membubarkan massa di berbagai titik. Petugas gabungan sebanyak 10 orang ditangkap diduga sebagai provokator. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, jurnalis iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral seorang imam masjid di Morowali Utara, Sulawesi Tengah ditikam oleh pria tak dikenal. Korban ditikam saat sholat subuh berjamaah. Motif pelaku karena tersinggung ditegur oleh korban saat masuk ke dalam masjid menggunakan sendal.
Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria menghampiri imam sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pelaku menikam pinggang korban dari belakang menggunakan senjata tajam hingga korban tersungkur dan membuat jemaah panik berhamburan. Usai beraksi, pelaku sempat kabur namun bisa diamankan dan jadi sasaran amuk warga. Pelaku seorang pemuda berinisial AL, 23 tahun. Sementara korban Muhammad Jumali, 27 tahun, merupakan imam masjid sekaligus guru ngaji. Hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku positif dalam pengaruh narkoba sabu. Kenekatan pelaku lantaran tersinggung ditegur korban saat masuk ke dalam masjid menggunakan sandal. Kekesalan hingga di bawah pengaruh narkoba membuat pelaku melampiaskan dengan menikam korban. Kemudian motif pelaku pada saat kami melakukan pemeriksaan, keterangannya masih berubah dan kadang-kadang melenceng. Oleh karena itu kami segera berkoordinasi dengan pihak Satres Narkoba untuk melakukan tes urin terhadap pelaku. Dan hasil tes urin yang kami lakukan, urin dari pelaku lelaki AL positif mengandung amfetamin. Jadi kami akan dalami terus hal ini, temuan kami. Hingga kini pelaku mendekam di tahanan Mako Polres Morowali Utara, Sulawesi Tengah guna proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Tengah, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dituduh mencuri buah sukun, seorang pria di Pekanbaru Riau tewas diduga akibat dianiaya aparat. Pihak keluarga meminta kasus kematian korban tersebut diusut tuntas menurut kami dan pelaku dihukum setimpal. Video amatir ini merekam aksi penyiksaan yang diduga dilakukan oknum aparat kepada dua pria, Gunawan dan Supriyanto, yang dituduh mencuri buah sukun. Dalam video terlihat korban sudah tidak berdaya dengan kepala bersimbah darah. Oknum aparat tidak peduli, ia justru memaksa kedua korban membersihkan darahnya sendiri. Dalam keadaan tidak berdaya, kedua korban lalu dibawa ke Mapolsek 50. Namun tak lama, keduanya dilepaskan karena tidak ada laporan pencurian buah sukun. Kedua korban lalu dibawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Naas, satu korban, Gunawan Sentosa, meninggal dunia akibat luka parah dan infeksi tetanus. Keluarga korban pun meradang. Mereka mengaku akan menempuh jalur hukum dan telah membuat laporan ke Pomal agar pelaku segera ditangkap. Korbannya mengalami luka di bagian kepala, 3 titik, urat lengannya putus. Yang diduga di bagian kepala dipukul dengan menggunakan senpi jenis genggam. Dianiaya oleh oknum Bais yang setelah saya tahu terangnya oknum Bais itu adalah dari Angkatan Laut. Kini korban sudah dimakamkan, sementara satu korban lainnya masih trauma dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Riau menggagalkan penyeludupan 42,4 kg sabu dari Malaysia di Pekanbaru. 2 orang kurir jaringan internasional berhasil ditangkap polisi. Kami. Woi, keluarkan. Mana? Woi, kami. Apa tuh? WS dan AH, 2 kurir narkoba jaringan Malaysia ini tak bisa berkutik saat tim Subdit Ditres Narkoba Polda Riau meringkusnya. Keduanya disergap pejalan Kelapa Sawit Pekanbaru. Belakang. Hitung. Apa nih? Sabu kan? Polisi lalu meminta keduanya membongkar 2 tas yang mereka bawa. Diduga di dalam tas itu tersimpan paket narkoba. Hitung. Ngomong. Coba hitung, Hitung. Benar saja, sebanyak 44 bungkus sabu mereka samarkan dalam kemasan teh Cina.
Setelah tertangkap basah, kedua kurir narkoba itu pun langsung digiring ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau. Keduanya lalu diinterogasi dan mengaku disuruh seorang bandar untuk menjemput dan mengantarkan paket sabu ke Pekanbaru. Rencananya sabu seberat 42,4 kg itu akan diedarkan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi. Nah, itu kedua tersangka ini masih menunggu perintah dari bosnya yang di atas. Jadi sudah keburu kita lakukan upaya paksa penangkapan. Kini kedua pelaku sudah mendekam di Mapolda Riau. Keduanya akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Petugas gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah. Namun saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS pun tak berkutik saat ditangkap petugas. Ya, inisialnya saudara RS. Itu diawali penggeledahan pencarian di rumahnya saudara RS di daerah Candi Sari, Semarang. Setelah tim datang ke sana, ternyata tidak ditemukan RS karena diduga telah melarikan diri sebelum tim tiba di lokasi. Kemudian selanjutnya tim melakukan pengejaran ke tempat yang diduga persembunyiannya, yaitu di daerah Jalan Handayani, Sendang Rejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2025, sekitar pukul 2.15 dini hari, tim berhasil menangkap saudara RS. Kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan. Sementara itu pemirsa, pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang BUMN Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian Kacap tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas untuk mengintai, menculik, dan akhirnya mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum 3 tersangka berinisial EWB, AT, dan JRS yang terlibat dalam pembunuhan kacap Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta menyebut 3 kliennya hanya bertugas menculik korban. Tobias Diwa menjelaskan, ketiga kliennya hanya melaksanakan perintah tersangka berinisial E dan tidak membunuh korban. Ya, keterangan di BAP itu ketiga tersangka tadi yang saya sebutkan, mereka ikut membantu penyekapan sejak menyekap pelaku di Lotte Mart di Pasar Rebo, ya. Terus selanjutnya mereka naikin ke mobil, ya. Di situ mereka hanya bertindak untuk menyekap saja. Tidak lama dari situ, sekitar jam 18.50 mereka beranjak di suatu tempat yang tidak jauh dari situ untuk memindahkan si korban tadi, ya. Memindahkan korban tadi, ya, masuk ke mobil Fortuner tadi, ya, dalam keadaan. Pemirsa, kini kita beralih informasi berikutnya. Informasi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya terbuka dengan masukan apapun terkait dengan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Selain itu, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sejumlah barang bukti yang disebut pihak keluarga Arya Daru Pangayunan bisa dijadikan tambahan materi penyelidikan. Bukti tersebut adalah amplop berisi gabus serta WhatsApp dan Instagram yang kembali aktif. Prinsipnya, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sebelumnya, keluarga almarhum diplomat muda mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp, tapi cuma centang 1 dan esok paginya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Sempat mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati tersebut diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Bupati Pati Sudewo selesai menjalani pemeriksaan KPK sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ia diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Namun ia tidak menjelaskan jumlah pertanyaan yang dikeluarkan penyidik. Sementara ditanya terkait desakan mundur oleh warga Pati, Sudewo mengaku akan membangun Kabupaten Pati dengan baik. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Ada berapa pertanyaan? Pak tadi, Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya ya. Saya nggak ingat. Ya, tidak ingat. Makasih ya. Terkait surat banyak surat Bapak mundur, Bapak siap mundur nggak Pak dari jabatan Pak? Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya mengimbau masyarakat kompak, solid, damai.
Sudewo diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. KPK telah menyita uang dari Sudewo 3 miliar rupiah. Kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, diantaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai terjerat OTT KPK. Satu unit mobil ini milik seorang pejabat di Kemnaker. Diduga mobil ini didapat dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Kini mobil ini sudah disita KPK dan sengaja dipajang di halaman gedung KPK. Sebelumnya Selasa siang, KPK juga sudah menggeledah rumah Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah mantan Wamenaker itu, KPK juga menyita 1 unit mobil Alphard dan 4 buah ponsel yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah Noel. Rencananya KPK akan segera membuka isi ponsel itu untuk menelusuri dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kini penyidik tengah menelusuri jejak 3 mobil mewah milik Noel. 3 mobil itu meledak raib usai dirinya terkena OTT KPK. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif. Selama proses pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK sudah menyita 24 kendaraan, 7 unit kendaraan roda 2 dan 17 unit kendaraan roda 4. Kini Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. KPK mengatakan Noel mendapatkan airan dana sebesar 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung digugat perbuatan melawan hukum karena tak kunjung mengeksekusi terpidana kasus pencemaran nama baik Sylvester Matutina. Permohonan tersebut dilayangkan firma hukum Dan Partners Advocates and Legal Consultants yang diwakili oleh Heru Nugroho dan R. Dwi Priyono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa eksekusi putusan pengadilan merupakan tanggung jawab kejaksaan. Menurut Heru Nugroho, tidak ada istilah kadaluarsa terhadap putusan pengadilan yang inkrah, sehingga sudah seharusnya Kejaksaan Agung segera menahan atau mengeksekusi vonis pengadilan. Sementara itu, rencananya sidang perdana gugatan terhadap Kejaksaan Agung itu akan digelar pada esok, hari Kamis pagi pukul 9 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak tergugat satu adalah Kejaksaan Agung, kemudian kedua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian ketiga adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan keempat tergugat 4 adalah Hakim Pengawas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa kami menggugat para tergugat? Karena lembaga kejaksaan ini adalah lembaga yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Lembaga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam melaksanakan putusan pengadilan itu pasti ada namanya laporan atau supervisi dari atas. Jadi tidak mungkin Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak tahu akan hal ini. Demikian juga dengan Kejaksaan Agung. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rencananya seluruh biaya sekolah bagi para siswa akan ditanggung penuh oleh Polri.
Berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, SMA Kemala Taruna Bayangkara rencananya akan beroperasi tahun depan. Saat ini sekolah masih dalam tahap pembangunan. Rencananya sekolah dengan kurikulum internasional ini beroperasi tahun depan. Selain meninjau pembangunan sekolah, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo juga menggelar bakti sosial. Kali ini sebanyak 2.500 paket sembako diberikan kepada warga sekitar. Warga juga dapat memeriksa kesehatan secara gratis oleh dokter kesehatan Polri. Hari ini kami dalam memperingati hari tersebut melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan. Sekaligus meninjau progres untuk mengetahui pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara. Merupakan salah satu SMA unggulan masuk di dalam ekosistem. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta menjadi tuan rumah gelaran Hyatt Fair 2025. Hyatt Fair merupakan agenda rutin tahunan untuk membahas sekaligus sebagai wadah berbagai informasi mengenai perkembangan sektor perhotelan di tanah air. Melalui Hyatt Fair 2025, hotel bintang 6 pertama di Indonesia, Park Hyatt Jakarta menjadi pusat perhatian sebagai salah satu hotel premium di tanah air. Hyatt Fair 2025 dihadiri oleh perwakilan dari 15 Hyatt Property di Indonesia dan beberapa Hyatt Property di Asia Pasifik. Melalui ajang ini diharapkan dapat mengenalkan Park Hyatt Jakarta kepada dunia serta memperkuat posisinya sebagai meeting, incentives, conference and exhibition atau MICE dan luxury hotel. Park Hyatt Jakarta memiliki total 220 kamar dan 36 kamar diantaranya memiliki kelas suite serta mampu menyediakan ruangan berkapasitas 1.400 orang dengan luas ruangan 3.500 meter persegi. Park Hyatt Jakarta is a unique hotel in the cultural center of Jakarta. As you probably know, it's only footsteps away from the three major sights and sounds of the city, which is Monas, which is Istiqlal, and obviously the cathedral. So we are located right in the cultural center. And as such, having this property hosting the Hyatt Fair is a must, and we are very happy to welcome our guests to this special event today. Dengan fasilitas yang ada, high teknologi, audiovisual yang memadai, dengan fasilitas yang perfect, culinary yang excellent, ada 5 fasilitas restoran kita di sini, including 2 bar. Ini merupakan alat yang bagus untuk partisipan meeting maupun lokal ataupun internasional. Terletak di pusat kota Jakarta, menjadikan Park Hyatt Jakarta memiliki lokasi yang cukup strategis, dekat dengan berbagai pusat perkantoran, pemerintahan, pusat lifestyle, dan heritage building yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pejuang Palestina menyergap tentara Zionis Israel di Beit Hanun, utara Gaza. 5 orang tentara Israel tewas. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Menyatakan rencana untuk menduduki Gaza, militer Israel terus membombardir sejumlah wilayah di Gaza. Dan pemirsa, inilah detik-detik serangan udara oleh militer Zionis Israel di wilayah Sheikh Radwan dan Jabalia, Gaza Utara. Asap hitam tebal membumbung tinggi sesaat setelah rudal Israel menghantam kawasan ini. Serangan juga terus terjadi di sejumlah lokasi lainnya dalam operasi pengambil alihan kota Gaza. Sementara itu, pejuang Palestina menyergap tentara Zionis Israel di Beit Hanun, Gaza Utara. Setidaknya 5 tentara Israel tewas. Brigade Al-Qassam merilis rekaman detik-detik penyergapan pejuang Palestina yang menargetkan tentara Zionis Israel di area pertanian di Beit Hanun dekat perbatasan Erez di sebelah utara jalur Gaza. Pasukan yang ditargetkan merupakan batalion Netzah Yehuda yang tergabung dalam Brigade Kafir.
Penyergapan ini dilakukan sebagai rangkaian dari operasi Batu Daud. Militer Israel mengungkapkan 5 tentara pendudukan tewas dan 20 tentara lainnya terluka.